sebetulnya sudah disusun mulai dari penyusunan tim penyusun LKP, Musdus, Musrenbang, kemudian LKP ditetapkan dengan harapan kegiatan-kegiatan yang ada di LKP bisa terlaksana di tahun 2022. Namun apa daya, di tengah perjalanan muncul peraturan-peraturan baru, peraturan presiden, peraturan menteri keuangan, peraturan menteri desa, sebagai sebagai dasar hukum, kami merubah draft APBDes sesuai dengan LKP, tapi semuanya nanti masuk dalam LKP, cuman terjadi perubahan besar dalam kami menyusun agenda kegiatan di tahun 2022, mulai dari Perpres nomor 104, Permendes nomor 7 yang sudah ada sejak awal, kemudian PMK, maaf ini PMK-nya keliru, MK-nya 190, saya edit, kemudian RPJMDes kita sebagai dasar hukum kita di desa selaku visi misi kepala desa, dan juga peraturan tentang LKPDes yang sudah ditetapkan atau dievaluasi oleh camat kemarin sudah kami susun, sehingga rancangan APBDes yang sudah disepakati pula kami dengan MDes dengan BPD tanggal 29 Desember 2021 kami melaksanakan pembahasan bersama dari jam 8 waktu itu tepat sampai jam 10 malam. Ini cuma 2 jam karena pergeseran tadi. Monggo Bu, next. Secara umum anggaran pendapatan kita mulai, ini sudah cukup sore, saya ternyata belum maksi ya. Belum ada ya. Ini panitianya mana ini? Ini panitia lokal atau panitia? Nah, kami mulai dari pendapatan asli desa, kami Desa Pasir Kulon sebesar 178.020.000 rupiah diperoleh dari pengelolaan tanah kas desa. Ini dari kami ex Pemkok atau juga Pemkok lah, jangan pakai ex, sekarang harus Pemkok, nggak ada bahasa ex Pemkok. Dari Pemkok dan juga tanah kas desa, Pemkok sekitar 150.420.000. Misalnya dari lelang tanah kas desa 29 jutaan, 27 ya Bu, 27, 900 sekian. Itu sudah kita laksanakan lelangnya di tanggal Desember tanggal berapa itu? 21-an ya, itu sudah. Jadi kita sudah tahu kemampuan ataupun kemungkinan lagi sudah kepastian kita pendapatan asli desa di luar pengelolaan tanah Pemkok itu sebesar 27 jutaan. Kemudian dari pendapatan transfer yang kami terima, kami mulai dari dana desa. Tadinya waktu kami nyusun APBDes dengan BPD itu masih pakai pagu lama. Kemudian karena secara struktur secara kita nyusun APBDes bareng Pemdes itu tanggal 29, padahal turunnya PMK tanggal 26. Ya berarti info dana desa pagunya sudah yang terbaru, sehingga kami rubah porsinya yaitu 1.058.016.000 rupiah, naik 38 juta, naik dari tahun 2021 pagunya. Kemudian dari bagi hasil pajak kami peroleh dari perolehan di tahun 2021, belum pakai pagu yang ditetapkan dari kabupaten ya, tapi insya Allah nanti mencukupi. Kemudian alokasi dana desa juga masih pakai pagu tahun 2021 sebesar 436.627.000 sekian, 466. Itu juga kalau pakai pagu sekarang turun 1.300.000-an.
di tahun 2022. Kemudian bantuan keuangan provinsi cuma 5 juta dan untuk KPMD, dan bantuan keuangan kabupaten sudah turun pagunya. Kita di SK awal tahap 1 itu dapat 400 juta untuk 3 kegiatan, sehingga total pendapatan yang kami terima di tahun 2022 dengan estimasi awal ini di APBDes awal sebesar 2.137.740.941 rupiah, agak turun dari pendapatan di tahun 2021. Next, Bu. Secara umum postur APBDes Desa Pasir Murun tahun 2022 untuk masing-masing bidang, yaitu di bidang 1 penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 933.323.468 rupiah untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan rutin di pemerintah desa. Alhamdulillah siltap terpenuhi, tunjangan anak istri juga terpenuhi, kemudian tunjangan BPD juga terpenuhi sama dengan Pasir Wetan. Posturnya 17.400.000 ada semuanya di Iskudes. Kita pakai ini saja di Pak Nyatun di. Kalau mau lengkap versi lengkapnya ada sudah di Iskudes saya. Oke ya. Kemudian di pelaksanaan pembangunan desa total 400.910.000 rupiah di bidang kesehatan dan sarana prasarana. Kemudian di pembinaan masyarakat 161.173.500 rupiah itu ada untuk pembangunan GOR lanjutan, pembinaan PKK, pembinaan Karang Taruna, dan KPMD. Kemudian di pemberdayaan masyarakat bidang 4 sebesar 100 juta, di penanggulangan bencana keadaan darurat dan emergensi desa sebesar 659.242.000 rupiah, sehingga total jumlah belanja di APBDes tahun 2022 APBDes induk atau awal sebesar 2.269.648.968 rupiah, yang mana dengan kondisi pendapatan yang ada terdapat defisit 24.908.027 rupiah, yang mana akan tercover defisit tersebut melalui selisih pembiayaan hanya sebesar 171.038.49. Pengeluarannya cuma 5 juta untuk cadangan Pilkades, cadangan guna tugas kita tidak bisa menganggarkan karena PAD-nya ya belum mencukupi, sehingga silpanya gede ya karena ini kita masih belum berani pakai. Kita masih punya silpa dana desa tahun 2021 itu 27 juta di sini nih. Ya, kita niatnya untuk satu kegiatan nanti, jadi kita masih simpan. Kemudian sisanya lagi 6 juta di ADD, 6 juta lagi di 4 juta di PPH, sehingga dengan harapan nanti di perubahan bisa kita maksimalkan. Kami biasanya tidak pernah, walaupun hasilnya nol ya, tapi kami jarang menolkan, karena kemungkinan anggaran kan ini masih pakai, tadi pendapatannya masih pakai pagu tahun 2000, ada yang masih pakai tahun 2021. Next, Bu. Ternyata itu tidak kelihatan. Kemudian kami fokuskan saja, kalau tadi ada sumber dana
dana desa, ADT tidak mencukupi untuk kami operasional dan sebagainya sampai ke RT/RW. PBH kita untuk operasional sama tunjangan sudah habis. Kemudian PAD kita untuk PKK ini 21 juta ada nanti. PKK kita katanya masih belum jadi iya selain Ngasari ya. Oh Sunyalanmu ya. Jadi kita gelontorkan anggaran. Dan sebenarnya dari dulu kita sama ya kayak Mas Sunyalan anggarannya gede. Tapi kami masih hati-hati. Kita tidak pernah pakai anggaran dari dana desa Bu. Jadi mau ada laporan ke Bu Eni terutama penggunaan dana desa di penggunaan dana desa di bidang 1. Ini di penyusunan pendataan desa kita ada pemutakhiran pendataan SDGs desa yang memang setiap tahun di kontinuitas dari pendataan di tahun 2021 otomatis 2022 update data. Jadi kita tidak menganggarkan terlalu banyak. Kalau tahun kemarin untuk SDGs awal harus babat, harus semua data kita masuk, kita 22 juta kemarin. Kalau sekarang cuma tinggal update data, pindah datang, mati meninggal, itu ya Pak Malik ya. Dan juga nanti sih saya push lagi lah untuk ngikut ulang ini teman-teman kader kemarin, karena mereka sudah dikasih honor tapi sambil ngisi surat pernyataan kalau memang datanya nanti di kemudian hari masih itu suruh ngikut lagi. Tapi yang mungkin nanti sifatnya kalau di tahun ini kita makan minum saja lah, dikasih kemudahan makan minum, nggak dikasih honor maksudnya, gimana kasih? Kemudian normalisasi rumah, Pak ya, nomor rumah ini kenapa kita anggarkan pakai dana desa 18 juta? Ini sebenarnya masuk di RKP juga, RKP juga, apa ya? Biar cari win-win solusinya, karena akhirnya dengan turunnya peraturan-peraturan yang baru itu, kegiatan di wilayah itu yang sudah kita rencanakan melalui musdus dan sebagainya tidak ada yang terrealisasi, sehingga seluruh RT dapat nih ya untuk penomoran rumah itu, sehingga tidak ada masalah. Ini wilayah tidak dapat cipratan dana desa. Ya nanti kalau Pak kurang berkenan ya bisa diganti, nggak masalah ya. Next, nah di bidang 2 pelaksanaan pembangunan di posyandu lansia 18.652.000 untuk lansianya sekarang sudah 110 ya, 110 dari tadinya banyak banget, anak belum diatur, sekarang sudah diatur bahwa lansia kita itu di atas 60 di atas 60 ya. Ya, kalau dulu pralansia itu ya, sekarang. Kemudian posyandu balita 38.146.000. Balita kita yang terdata di KPM berapa ya Bu? Sudah sebenarnya berapa? 311 posisi di kuartal keempat Desember 2021. Kita pakainya Pagu itu untuk menghitung jumlah balita yang harus kita danai. Di sini ada PMT, ada insentif kader. Ini peningkatan kapasitas kader di sini apa di RDS? Di sini ya. Ya, peningkatan kapasitas kader juga nanti. Kemudian di kelas ibu hamil 10.460.000. Ibu hamil kita terakhir laporan Bida Desa untuk untuk bulan Desember 23 ibu hamil dengan resti ada 3. Kita laksanakan pas ibu hamil per bulan 1 kali, dengan harapan ibu hamil itu punya pengetahuan terkait
stunting dan sebagainya, dan juga para remaja yang hamil. Maksudnya kan biasanya ada remaja yang hamil tapi belum paham tentang kehamilan. Ini di sini di kelas ibu hamil ada senam ibu hamilnya juga ya. Kemudian Posbindu untuk penyakit tidak menular 12.620.000. Alhamdulillah Posbindu sudah jalan di tahun 2000, mulai tahun 2021. Toolkitnya sudah lengkap. Jadi, itu alat yang dipegang itu. Tahun ini kita juga mau beli lagi yang kayak gitu, biar tidak, ya antrinya terlalu, karena antusiasme warga untuk mengecek kesehatannya, terutama penyakit-penyakit yang tidak menular ini sangat tinggi, termasuk juga anggaran ini pun kemarin dari BPD juga ditawarkan untuk dinaikkan, karena dengan skema kita sebulan satu kali, satu tempatnya itu per RW, itu memang belum memenuhi untuk kebutuhan seluruh warga yang ada di Desa Pasitulur. Tapi memang pertimbangannya banyak sekali, selain alat yang memang belum lengkap waktu itu, kader juga belum lalu mumpuni lah, karena masih jalan 5 bulan ini, kita di tengah-tengah tahun 2022, 2021 baru mulai. Kegiatan PSN 8 juta sekian, penyelenggara rumah desa sehat ini kita kumpulkan di sini kader-kader, kemudian KPM juga di sini 17 juta, kemudian PPKBD 18 juta, kampung KB kita juga sebagai COE ya, Center of kayaknya apa ya, saya lupa itu, di Kecamatan Karanglewas, sehingga mau nggak mau anggarannya harus gede, tapi ya tadi itu masih minim sebenarnya untuk gede, tapi kita optimalkan, belum maksimalkan. Kemudian, nah ini satu-satunya kegiatan di wilayah yang terdanai, yang muncul di RKP yang terdanai dari wilayah, yaitu pemohonan dan pemberian dana CT2 RW5. Karena memang kalau musim hujan, karena daerahnya cekungan, itu air setinggi betis lah ya, ngembang di situ, sehingga perlu dilakukan drainase yang baik. Sudah kita konsultasikan dengan teknisi, kebutuhan anggarannya 32 juta, sudah on the spot, ada era balancing-nya di Disbudes. Next, di bidang pembinaan masyarakat, gedung olahraga 90 juta, kita estimasikan untuk kelistrikan, untuk apa lagi Bu? Kelistrikan, ya penangkal petir, kemudian bangunan interior di dalam. Padahal waktu di penyusunan RKP kita harapannya 300 juta, tapi karena turunnya peraturan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa terdanai cuma 90 juta. Mimpi untuk bisa menggolkan gol di tahun 2022 ditunda, jadi belum siap launching ya. Kemudian ini studi komparatif kelembagaan masyarakat, ya monggo lah diinterpretasikan sendiri, karena kita hampir 2 tahun berjibaku nih dengan COVID. Kita ganti ke Desa Beji Harjo, Gunung Kidul, Goa Pindul, apalagi Hebanya nanti ya, kita ketemu Heba di sana. Ya. Untuk 60 peserta
isinya kelembagaan semua lah. Dari kecamatan tadi berapa Bu? 5 datanya kecamatan. Jadi, hah? Nah, pendamping lokal ya, cokan angel medune. Ya. 40.888.000 rupiah. Ya. Ini jangan cukup gede, tapi ya salunnya ini. Ya. Apa mau dihapus? sebelum terlanjur. Ya, intinya ini ada. Ini saya baca nih. Mereka itu bumdesnya, saya agak lupa, ada 7 kegiatan unit. Mereka. Desa Ponggok ya Pak? Bukan Bu. Ponggok kita sudah pernah Bu. Beji Harjo. Berarti lebih bagus lagi dari Iya, enggak apa ya? Bumdes Maju Mandiri Desa Beji Harjo, Gunung Kidul. Satu, unitnya 1 pengelolaan wisata Gua Pindul, 2 pengelolaan sampah, 3 simpan pinjam, 4 pasar desa, 5 persewaan kios desa. Kita kan mau bangun kios desa nih, ada. Kemudian perdagangan, ada juga, dan perkebunan. Iya. Jadi ini termasuk yang ketahanan pangan Pak ini ya. Jadi banding ini Pak. Perkebunan nanti ya, kita berkebun. Ya, kemudian di bidang pemberdayaan masyarakat, pelatihan pembuatan pakan ikan 25 juta. Ini ada 2 output ya. Output pertama yaitu penanganan stunting. Ini hasil identifikasi verifikasi dari tim kabupaten kemarin di wilayah Desa Pasirgulon. Ternyata faktanya masih banyak kolam yang pakan organik pakai manusia, sehingga kita buat alternatif pembuatan pakan ikan. Nanti sampai ke penyediaan alat peletnya ya Pak. Ya gitu, kita ada 2 poktan di situ, satu di wilayah Pak Sepul itu Pekuncen, satu lagi di Karangtalun. Nanti harapannya dengan sudah bisa bikin pakan, mereka meninggalkan pola-pola lama membuang kotoran manusia di kolam. Akhirnya sekarang makan pelet yang bahan bakunya sebenarnya tersedia semuanya di masyarakat. Apanya? Iya, betul. Ya. Jadi ini baru 1 ya, makanya 2, saya baru 1. Ya. Kendala ekonomi, penguatan kelembagaan Poktan, karena Poktan kita sudah bagus nih di bawah bimbingan Pak Sepul untuk wilayah Pekuncen. Kalau di wilayah Karangtalun di bawah PPL Perikanan langsung Pak Tanto, ini kita berkoordinasi dengan koordinasinya dengan PPL Perikanan dinas ya, bukan dari PPL sini. Mohon maaf ini. Kemudian pelatihan kewirausahaan 10 juta. Ini harapannya produk-produk di wilayah kita, produk unggulan bisa lebih berkembang. Nah, selama ini memang sudah banyak produk kita yang ada, tapi outputnya mau kemana? Ini juga nanti kita implementasikan bareng dengan tokoh desa. Tokoh desa yang masih harus kita pikirkan di pengelolaannya, masih belum bisa launching juga di tahun 2022 ini. Kenapa? Karena anggarannya cuma baru dikasih 50 juta ini. Ini masih untuk baru sarana prasarana di dalam. Kemarin kita membangun Mugan ya, Balai Desa Lama jadi bentuk modern, toko modern, masih kosong kelompok, belum ada etalase, meja, kasir dan sebagainya. Ini dianggarkan di sini. Tapi nanti terkait
permodalan dan sebagainya kita susun bareng dengan pembahasan Perdes Bumdes yang segera sudah dibahas dengan BPD, tinggal dimusyawarahkan dengan warga dan juga revitalisasi kelembagaan Bumdes yang memang masih banyak pos-pos yang belum terisi untuk bisa lebih mendapatkan profit. Insya Allah profit sudah ada, cuman kita Perdesnya yang belum siap mengakomodir pendapatannya. Kemudian di bidang 5 ini mohon maaf penanganan bencana lah ya sebenarnya. Penanganan bencana dari 80 juta untuk COVID, 5 juta untuk bencana alam. Disiplinnya ada di ini juga terbatasan informasi saya, setahu saya kalau PKTD itu di bidang darurat, ini 52 kan bidang darurat, itu ada pola PKTD untuk pembangunan jalan usaha tani blok serang yang mana juga masuk dalam hitungan kami untuk ketahanan pangan yang 20%. Kemudian yang 40% untuk BLT kami anggarkan untuk 118 KPM sebesar 424.800.000 rupiah. Ini 40,09%. Kita minimalkan banget. Ini juga kita harapannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Mas Bu, ya ini tadi ya hitungannya 40,15%. Kemudian ketahanan pangannya ini 4 kegiatan tadi 21,29%, penanganan COVID 8,03%, 85 juta. Ini awal 80 sih, yang 5 juta kan untuk bencana alam, tapi dihitung 85 lah. Kalau dihitung 80 ya juga 8 sekian.